Belum lagi masalah yang menjerat Suedi Yahya terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Rumah Sakit Arun Luksamawait tuntas. Teguh Fahrialdani atau akrab disapa Ampun Dani, kuasa hukum mantan wali kota Luksamawait 2 periode ini justru menuai masalah baru. Itu terjadi saat Ampun Dani menggelar temu pers Rabu 25 Mei 2023 di kota Luksamawait. Ini terkait pernyataan Ampun Dani yang dinilai sebagian jurnalis dan warga masyarakat kurang etis, bahkan mengarah pada nada ancaman. Akibatnya, alih-alih berjalan sesuai rencana dan keinginan, yang terjadi justru sebaliknya. Siapa yana persoalan kemudian bergeser dari Suedi Yahya ke persoalan pribadi sang pengacara. Rupanya, ucapan Ampun Dani tadi dinilai wartawan laman media cyber berita merdeka.net sebagai bentuk lain dari ancaman terhadap media dan pekerja pers. Singkat cerita, mereka kemudian menelusuri jejak rekam Ampun Dani. Ibarat menembak dari atas kuda, keabsahannya pun sebagai advokat serta statusnya sebagai pegawai negeri sipil diungkit awak media. Selain aktif beracara sebagai advokat, ternyata Tengku Fahrialdani atau Ampun Dani juga berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Dia salah satu dosen di Politeknik Negeri Luksamawait dengan jabatan sebagai asisten ahli. Menurut penelusuran berita merdeka.net, Ampun Dani aktif mengajar sebagai dosen pada jurusan Tata Niaga, Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik. Data itu terkuak berdasarkan lembar daftar dosen per 1 Agustus 2022 lalu. Sumbernya jelas dari PD Dikti, Subbagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian Politeknik Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebenarnya pembelaan Ampun Dani itu tidak perlu terjadi jika sejak awal dia menyadari status Suedi Yahya sebagai tersangka. Lihat saja, Suedi Yahya dikenakan baju tahanan, ditahan serta tangannya diborgol. Ini bermakna pada tingkat pertama, tim penyidik Kejaksaan Negeri Luksamawait sudah memiliki dalil atau sedikitnya 3 alat bukti sehingga Suedi Yahya ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, penegasan Ampun Dani bahwa jangan ada pihak yang berkomentar dan menggiring opini di luar konteks hukum justru menjadi bias, kecuali jika Suedi belum ditetapkan berstatus tersangka. Bisa jadi Ampun Dani juga ingin menghalau pemberitaan media pers dan media sosial dengan bersandar pada ajas praduga tak bersalah yang memang dalam beberapa waktu hitungan jam, ruang media sosial atau ruang publik dipenuhi dengan publikasi gaya hedonis Cut Ernita, istri pertama Suedi Yahya. Tapi lagi-lagi Ampun Dani sepertinya lupa kemajuan teknologi informasi saat ini membuat ruang publik dan batasan privasi seseorang, terutama seorang pejabat publik atau pejabat negara, menjadi wilayah yang sangat abu-abu. Bahkan dalam beberapa kasus, unggahan warga net ikut membantu aparat penegak hukum dalam mengusut berbagai indikasi korupsi pejabat negara di negeri ini. Termasuk memberi petunjuk bagi media pers untuk melakukan verifikasi, validasi, serta menguji akurasi dari informasi tersebut menjadi sebuah produk jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan secara aturan dan hukum. Sekedar untuk mengingatkan, masih ingat kasus ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo? Ya, berawal dari kasus kriminal yang dilakukan putranya Mario Dandi Satrio terhadap David, putra salah seorang pengurus pusat GP Ansor. Setelah kasusnya viral, warganet kemudian menelusuri tentang kehidupan pribadi Mario yang kerap mengunggah aktivitasnya di media sosial dengan menunggang motor gede atau moge Harley Davidson hingga mobil Jeep Rubicon. Nah, dari sanalah kemudian terkuak gaya hidup mewah Mario Dandi Satrio dan sumber kekayaan orang tuanya dipertanyakan. Akhirnya, Rafael ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan sangkaan gratifikasi.
Disusul kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andi Pramono, sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penetapan tersangka ini berawal dari klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN Andi. Hasil klarifikasi tersebut kemudian diproses di tahap penyelidikan. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kemudian meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka, kata Ali di Gedung Merah Putih KPK Senin 15 Mei 2023 lalu. Kasus ini pun berawal dari unggahan warganet mengenai gaya hidup mewah Atasha Yasmin, putri Andi Pramono di media sosial. Kasus ini pun akhirnya melebar kemana-mana dan faktanya gaya hidup serupa juga dilakukan Cut Ernita, istri Swedi Yahya dan putranya di media sosial. Kenyataan ini juga tentu saja akan memberi petunjuk kepada tim penyidik untuk mengusut aliran dana yang ada selama 15 tahun Swedi Yahya menjadi pejabat di Kota Loks Mawé. Begitulah seterusnya, termasuk Kadis Kesehatan Lampung serta istri Sekda Provinsi Riau yang dikuliti warganet terkait gaya hidup mewah mereka. Jadi apa yang disampaikan warganet memang tidak selamanya negatif. Ada juga dampak positif, terutama sebagai petunjuk awal bagi jurnalis dan aparat penegak hukum dalam mengusut sejumlah kasus. Bisa jadi sisi inilah yang mungkin saja dilupakan Ampun Dhani sehingga dia berani mengeluarkan ultimatum tersebut. Lantas bagaimana dengan statusnya sebagai pegawai negeri sipil? Kepada modus Aceh, Teguh Fahrial Dhani atau Ampun Dhani mengaku dia disumpah sebagai advokat pada tahun 1998 silam. Lalu pada tahun 2004, dia lulus sebagai pegawai negeri sipil di Politeknik Loks Mawé. Sedangkan Undang-Undang Advokat lahir tahun 2003 atau Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Nah, apakah satu aturan tidak berlaku mundur? Kata Ampun Dhani menjawab konfirmasi media ini melalui telepon seluler Jumat 26 Mei 2023 petang. Karena itu dia mengklaim tidak ada persoalan jika merangkap sebagai pengacara sekaligus pegawai negeri sipil. Karena menurut pengetahuannya, ia lebih dahulu menjadi pengacara, baru kemudian pegawai negeri sipil. Tentu hak Ampun Dhani untuk berdalih, tapi penegasan dan pengakuan dari Ketua Dewan Pimpinan Nasional, Paradi, Profesor Dr. Otto Hasibuan SH, MCL, MM, jelas-jelas menyebut bahwa pengacara tidak dibenarkan secara hukum merangkap menjadi pegawai negeri sipil. Penegasan itu disampaikan Otto menjawab konfirmasi berita Merdeka.net Jumat 26 Mei 2023. Larangan itu, kata Otto, berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf C Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003. Secara implisit memuat jelas bahwa seorang pegawai negeri sipil tidak menjadi advokat. Jika ada seseorang pegawai negeri sipil menjadi advokat, menurut Otto, berarti ada pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Bahkan dirinya sebagai pemegang tumpuk tertinggi kepengurusan Paradi Nasional menduga ada potensi yang bersangkutan atau Ampun Dhani memberikan keterangan tidak benar terkait statusnya sebagai anggota Paradi. Lalu bagaimana status keabsahan jika seorang advokat dalam perjalanan karir beracara, kemudian dia lulus dan diangkat menjadi PNS? Otto Hasibuan menjawab dengan tegas, tetap tidak ada pembenaran secara hukum. Menurut Profesor Otto, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Advokat, seorang advokat tidak boleh memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaannya dalam menjalankan tugas profesi, jelas Profesor Otto. Selanjutnya, bagaimana sikap Ampun Dhani dalam konteks profesi wartawan atau jurnalis? Lalu bagaimana sikap Ampun Dhani dalam konteks profesi wartawan atau jurnalis? Jika benar dan dapat dibuktikan, dia bisa saja dijerat dengan tuduhan telah menghalang-halangi tugas wartawan atau jurnalis. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja
melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Begitupun seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya tetaplah berpedoman pada ajas praduga tak bersalah. Ini tidak berarti mengurangi kemerdekaan pers untuk mengungkapkan kebenaran dan memberitakan serta menyiarkan fakta secara akurat. Adanya ajas praduga tak bersalah justru menjaga kemerdekaan pers, sebab dapat mencegah penyalahgunaan pers untuk menyerang kehormatan seseorang secara melawan hukum. Dengan adanya ajas praduga tak bersalah, sekaligus membuat pers sadar harus menghormati proses hukum yang berlaku. Tetapi yang paling penting, adanya ajas praduga tidak bersalah membuktikan bahwa pers juga menghormati hak-hak azazi orang lain. Pengakuan pers terhadap ajas praduga tak bersalah membuat pers tidak boleh melanggar hak azazi orang lain. Tanpa melanggar hak-hak azazi orang lain dan tanpa mengurangi hak orang untuk membela diri, pers tetap membeberkan fakta atau informasi yang dimilikinya. Di sisi lain, dalam pemberitaan, pers juga harus menganut prinsip keseimbangan atau cover box set. Artinya, proses peliputan suatu berita atau informasi melibatkan dua sudut pandang yang berbeda atau berlawanan. Dalam dunia jurnalistik, cover box set memiliki arti keseimbangan yang artinya tidak memihak atau netral. Prinsip cover box set merupakan suatu kewajiban yang harus selalu diterapkan oleh seluruh jurnalis. Keseimbangan dalam konteks inilah mengacu pada fakta dan opini yang terdapat dalam informasi tersebut. Seorang jurnalis dilarang untuk menerapkan vonis atau azas keadilan lainnya dalam pemberitaan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan netral, sehingga nantinya masyarakat dapat memaknai informasi tersebut secara pribadi tanpa adanya hasutan dari pihak media. Sebaliknya, haruskah seorang jurnalis atau wartawan hanya menerima atau menelan mentah-mentah berbagai data dan fakta dari satu peristiwa? Jawabnya tidak juga. Kenapa? Sebab seorang wartawan selalu harus skeptis. Skeptis dimaksud adalah mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima, dan mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah tertipu. Intinya, wartawan dan media pers janganlah cepat puas dengan permukaan sebuah peristiwa dan data, sehingga enggan mengingatkan kekurangan yang ada dalam masyarakat. Wartawan haruslah terjun ke lapangan, berjuang, serta menggali hal-hal yang eksklusif. Karena itu, wartawan tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, tetapi dia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang wartawan. Jika hasil karya jurnalistik tersebut masih dirasakan kurang puas, maka siapapun yang merasa dirugikan dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi, termasuk melapor kepada Dewan Pers di Jakarta. Hak jawab diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan yang berisi tanggapan atau sanggahan dari berita yang menyangkut langsung dari pihak yang dirugikan. Sedangkan hak koreksi berisi koreksi dari siapa saja menyangkut informasi apapun yang dinilai salah, terutama kekeliruan fakta dan data teknis. Jadi, sekali lagi, tak patut rasanya jika Ampun Dhani kemudian mengeluarkan pernyataan akan mempersoalkan secara undang-undang ITE jika ada media atau siapapun yang menyebarkan berita atau informasi mengenai Swedi Yahya di luar konteks proses hukum yang sedang terjadi. Sebab secara regulasi, tata kelola media dan tata kerja seorang wartawan memang sudah diatur sedemikian ketat berdasarkan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Etika Pers. Nah, lepas dari semua itu, kini profesi Ampun Dhani benar-benar berada di ujung tanduk. Selain statusnya masuk ke DPN Paradi, bukan mustahil saat persidangan dimulai nantinya, para jaksa penuntut umum akan mempertanyakan keabsahan statusnya yang sudah 25 tahun sebagai advokat. Jika ini terjadi, ini berarti sama artinya dengan menepuk air di dulang, akhirnya terpecik ke muka sendiri.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.